masuk ke Inka dari Genta tadi malam. Sampaikan rindu. Jangan-jangan orang yang menyebabkan kematian Kak Arif dan yang mengirimkan surat-surat ancaman ini orang yang sama. Hey, aku nemuin surat ini. Kita harus cari tahu siapa yang nulis surat ini, termasuk yang ngasih surat ancaman ke aku. Sebentar. Halo. Oh, oke. Iya, oke. Terima kasih ya, Pak. Baik. Mak, aku udah nemuin di mana kendaraan yang ngebawa teror ini ke rumah kamu. Kita langsung ke sana sekarang ya. Oh ya, oke. Sebenarnya tadi aku juga ketemu sama Inka, dan Inka ngomong sesuatu tentang Mas Dito. Dito. Tapi ceritanya jalan aja deh, panjang. Yuk. Saya nggak nyangka sih kamu ngajakin saya ketemuan. Sorry ya, waktu itu saya cuma nggak bisa aja membiarkan orang lain ketemu sama Ariana dan keluarganya. Harus hati-hati. Oh, iya. Nggak apa-apa kok. Saya ngerti. Saya kan emang sembarangan orang untuk keluarga Arman Prawira. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kamu banyak bantu keluarga Prawira. Nggak sebanyak kamu. Itu ngomong-ngomong si Genta oke juga ya. Maksudnya, pantas dia bisa bertahan lama di perusahaan kamu. Oh iya, saya senang dengarnya. Kalau kamu suka sama kinerja dia. Ya, hebat ya. Genta ada cerita nggak soal kejadian semalam? Semalam? Nggak ada sih. Ya, itu kan rahasia pekerjaan ya. Lagian saya sama Genta juga jarang komunikasi. Dulu juga hanya sebatas pekerjaan aja. Jarang komunikasi ya? Penasaran aja sih. Performa bodyguard sebagus Genta itu kenapa kamu outin dari perusahaan ya? Soalnya saya pikir tuh Genta harus berkembang aja. Dia harus nyobain di perusahaan lain juga. Dan saya rasa setelah ngelihat apa yang terjadi sama keluarga Prawira, Genta tuh lebih dibutuhkan di keluarga mereka. Lagian saya juga udah punya tim yang lain. Tim yang lain? Kamu mikirin apa sih, Nan, dari tadi? Soal foto-foto Dito? Atau soal surat teror itu? Banyak lagi yang aku pikirin. Ya termasuk fotonya Mas Tito juga. Aku tuh bener-bener gak paham deh sama Mas Tito. Aku gak tahu tujuannya apa dia ngintai rumah kontrakan. Aku juga gak tahu sih, Nan. Gak paham. Tapi apa mungkin semua itu ada kaitannya ya sama tingkah laku Dito yang makin kesini tuh makin aneh. Anyway, nggak usah dipikirin lah. Sekarang yang terpenting kamu sudah dalam kondisi yang aman, kamu nyaman. Tenangin diri kamu ya, Nak. Kita makan dulu ya. Kamu dari tadi belum makan loh.
Nggak usah, langsung balik aja nanti. Jangan, udah kamu makan dulu ya. Tuh kan, mulut kamu bisa bohong tapi perut kamu nggak bisa. Ya udah, kamu makan cemilan dulu aja, lumayan buat ganjel. Itu di depan kamu, buka aja. Iya tahu kok. Kamu selalu sedia cemilan kan kalau ketemu anak-anak di jalan. Bisa? Bisa. Biar aku yang bantu. Makasih ya. Makasih ya udah sempetin datang. Ya sama-sama, saya juga senang bisa makan bareng jaksa terkenal seperti Anda. Itu tadi makan minumnya udah aku bayarin. Tapi sebenarnya kita split bill. Jadi barusan aku kirim link ke nomor kamu. Ya, jadi nanti kamu tinggal klik linknya, terus tinggal transfer sisanya ke aku. Oke. Bisa dicoba dicek dulu. Soalnya sekalian cek nota. Makannya agak mahal tadi soalnya. Ya itu, ya ada notanya kan. Itu kamu berapa tuh totalnya? Ya, tuh. Ntar di transfer ya. Ya, nanti saya transfer. Oke, makasih. Ada gunanya juga aku belajar beginian dulu. Link yang tadi aku kirim ke Inka, itu secara tidak langsung akan bisa menyadap HP-nya dia. Kalau pertahanan HP-nya lemah, proses ini nggak akan kelihatan di HP-nya. Genta. Panggilan masuk ke Inka dari Genta tadi malam. HP gue disadap. Sejak kapan? Lagi padahal. Bisa-bisanya sih gue lengah sama HP disadap. Siapa sih yang udah ngelakuin ini? Oke, yang pasti dengan ini semuanya udah jelas. Inka, kamu adalah pembohong yang harus terus diwaspadai. Dito, dia pasti yang udah nyadap HP saya. Kumpulkan semua orang, kasih tahu mereka rencana saya. Halangi Pradito Karna. Pak, permisi. Pak, lepasin. Enggak, saya tuh cuma mau tanya kenapa Bapak sepanik ini. Tunggu bentar. Ini saya jadi curiga nih, Nak. Jangan-jangan Bapak yang udah ngirim surat ke rumahnya Riana Prawira ya? Ampun, Mas. Saya cuma disuruh. Kan? Disuruh siapa, Pak?
orang itu cuma bilang, saya nurut, nanti utang saya dilunasin, Mbak. Bapak bohong kan pasti? Sekarang Bapak ngaku Bapak disuruh sama siapa? Kalau Bapak nggak mau ngaku, saya bawa Bapak kantor polisi. Saya nggak tahu namanya orang itu, tapi saya ada fotonya. Ini. Kalau sampai Bapak tertangkap, Anda tidak boleh bilang kalau Anda disuruh sama saya. Kalau sampai Anda ngelanggar, Anda tidak akan bisa melihat dunia lagi. Saya harus jawab apa, Mbak? Saya takut kalau nanti saya dibawa kantor polisi. Anda cuma perlu memperlihatkan foto sama orang yang sudah menangkap Anda. Bapak yakin dia orangnya? Bapak nggak pernah ketemu sama pria ini? Bapak nggak pernah lihat orang ini sebelumnya? Enggak, Pak, ini tokoh yang sangat dikenal loh sama masyarakat. saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ikutan. Bapak bisa jelasin semuanya di kantor polisi, karena ini bukan tuduhan biasa. Jangan, Mas. Mbak, tolong saya, Mbak. Saya ini orang kecil. Saya nekat lakukan ini karena saya kepepet. Kayaknya baiknya jangan kita bawa kantor polisi dulu deh. Karena bukti kita juga belum kuat kan. Tapi ini kesempatan kita untuk bawa langsung ke kantor polisi. Kita harus lurusin semuanya. Kalau perlu kita bawa Dito ke sana. Kalau memang Dito terbukti nggak bersalah, biarkan dia ngelurusin semuanya di kantor polisi. Tapi ya kita harus bicara sama papa dulu deh. Saya mohon, Mbak. Saya mohon. Yaudah Pak, gini aja. Bapak kita lepaskan sementara. Tapi kalau memang Bapak dibutuhkan sebagai saksi, Bapak harus bantu kita. Iya, Mbak. Kalau gitu saya boleh minta KTP Bapak?